Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jumria dari kelas manajemen 232A. Di video kali ini saya akan membahas kembali materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 4 yang berjudul budaya perusahaan dan tanggung jawab sosial. Baik, yang pertama pengertian budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah seperangkat nilai kepercayaan dan sikap yang menceritakan perusahaan yang diikuti oleh karyawan. Budaya ini pada intinya menjadi kerangka berpikir bersama untuk memahami dunia bisnis. Budaya perusahaan atau company culture dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya visi nilai perusahaan, praktik sumber daya manusia, tempat kerja, dan narasi perusahaan. Budaya organisasi atau budaya perusahaan adalah nilai norma keyakinan sikap dan asumsi yang merupakan bentuk bagaimana orang-orang dalam organisasi berperilaku dan melakukan sesuatu hal yang bisa dilakukan. Nilai-nilai adalah apa yang diyakini bagi orang-orang dalam berperilaku. Dalam organisasi budaya perusahaan yang di dalamnya terdapat orang-orang yang terus belajar, itulah menurut Chaim tahun 1989 mampu beradaptasi terhadap segala perubahan internal maupun eksternal, karena menurutnya budaya perusahaan mencakup asumsi dasar dan asumsi data. Asumsi dasar yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, tujuan budaya perusahaan. Budaya yang efektif dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya. Dengan begitu, maka komponen kultur telah berhasil mensejahterakan karyawannya. Sinergi dan kerjasama dalam tim internal maupun operasional dapat terwujud dengan adanya komponen kultur yang bagus. Minor dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan dapat ditingkatkan dengan menumbuhkan komponen yang positif. Budaya perusahaan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesatuan dan identitas perusahaan, serta mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan dan masalah yang tidak terduga. Budaya perusahaan yang kuat dapat membantu perusahaan mencapai visi misi dan tujuan bisnis, serta menciptakan keberadaan yang kuat di antara departemen, divisi, dan unit-unit yang berbeda. Dalam perusahaan selain itu, budaya perusahaan juga dapat berfungsi sebagai pedoman dalam apa yang harus dilakukan untuk mengarahkan ke tujuan bisnis yang sama, serta membantu membangun komitmen bersama dibandingkan kepentingan pribadi anggota perusahaan. Baik, selanjutnya jenis budaya perusahaan. Terdapat 4 bentuk budaya perusahaan yang berbeda, yaitu yang pertama clan kultur, yaitu budaya perusahaan ini disebut budaya clan atau budaya kerja dan tekanan lingkungan kerja yang interpersonal, kolaboratif, dan komunikatif. Budaya kerja ini bertujuan menciptakan perusahaan seperti keluarga besar yang bahagia. Yang kedua yaitu ada kaki kultur, yaitu budaya ini dibangun di atas energi dan kreativitas tak terbatas dengan jabatan pemimpin yang visioner. Karyawan didorong untuk berani mengambil risiko. Dan yang ketiga yaitu market kultur, yaitu budaya ini pemanasan dan tempat kerja yang membatasi waktu dan kebutuhan untuk mendapatkan hasil. Oleh karena itu, kinerja stop secara tepat. Dan yang keempat, hierarki kultur, budaya konsep lingkungan kerja yang lebih formal atau terstruktur. Budaya ini fokus pada pengembangan dan pemeliharaan aturan-aturan, struktur, dan proses organisasi yang stabil dengan menerapkan sistem
hierarki dan otoritas dan manajemen. Adapun cara membangun budaya perusahaan, yaitu yang pertama, tetapkan nilai perusahaan dari awal. Optimisme, yaitu yang pertama, tetapkan nilai perusahaan dari awal, dan yang kedua, merekrut individu yang kompeten, dan yang ketiga, menginspirasi optimisme di tempat kerja. Yang keempat, menjadi pendengar yang baik. Yang kelima, tingkatkan kesadaran tim. Selanjutnya, contoh budaya perusahaan. Berikut beberapa contoh budaya perusahaan, yaitu yang pertama, berdasarkan data. Yang kedua, lingkungan yang kerja yang menyenangkan. Yang ketiga, mendukung kreativitas. Yang keempat, merekrut berdasarkan karakter. Dan yang kelima, komunikasi terbuka. Yang terakhir, tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility. Secara etimologis, dari asal kata yang membentuknya, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan kepada masyarakat secara umum. Namun secara konseptual terdapat banyak pengertian dan batasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Di antaranya, menurut The World Business Council for Sustainable Development atau WBCSD, mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Sedangkan Komisi Eropa mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kondisi di mana perusahaan secara sukarela memberi kontribusi bagi terbentuknya masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih. Menurut Susanto tahun 2007. Dari berbagai definisi dapat ditarik benang merah bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi sebagai bentuk komitmen dunia usaha untuk menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan nilai etis dengan tujuan memberikan perhatian dan kontribusi secara seimbang baik kepada pihak internal perusahaan maupun kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lain yang lebih luas agar terwujud proses pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Dengan demikian, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang wajib dijalankan oleh perusahaan. Namun, besaran biaya atau output yang akan diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut berdasarkan keputusan moral dari perusahaan itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.